Apa yang dimaksudkan dengan bahwa pernyataan kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Beberapa waktu yang lalu saya mendengar orang-orang yang mengklaim dirinya dari gerakan khilafah gitu ya, mengaku bahwa atas berkat rahmat Allah. Mereka itu mengkaitkannya dengan khilafah. Padahal lucu sekali kalau dikaitkan dengan khilafah ya. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia itu bermula daripada prinsip kemerdekaan kita, bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi di situ kita bukan hanya mengusir penjajah, tapi juga akan menghapus penjajahan di atas dunia, yang mana konsekuensinya adalah menghapuskan imperialisme dan kolonialisme ini di atas dunia. Jadi bangsa Indonesia mempunyai tugas besar menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dari atas dunia, menghapuskan perbudakan, menghapuskan dunia jalan perang, menghapuskan penaklukan dan pendudukan dari atas dunia, supaya dunia ini, bangsa-bangsa di atas dunia ini menjadi negara yang berdaulat sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Akan ada penghormatan antara bangsa-bangsa di dunia ini di dalam suatu ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sangat aneh gitu kalau umpama ini dikaitkan dengan khilafah gitu. Padahal khilafah sendiri adalah suatu negara yang masih menganut imperialisme dan kolonialisme, yaitu imperialisme dan kolonialisme kuno yang dipakainya untuk menyebarkan agama dan meraih kekuasaan atas wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi atas berkat rahmat Allah itu konsekuensi daripada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia membebaskan dirinya dari pendudukan Belanda, kolonialisme Belanda, menuju kepada kemerdekaan Indonesia, sehingga nanti pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan kebangsaan kita, undang-undang yang kita pakai untuk hidup berkebangsaan itu adalah undang-undang dasar kemerdekaan, bukan undang dasar penaklukan dan pendudukan, tapi undang-undang dasar kemerdekaan kebangsaan. Ada kata kebangsaan di sana. Karena kebangsaan Indonesia itu lahir daripada kemerdekaan Indonesia. Makanya ada dikatakan di pembukaan Undang-Undang 45, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang 45, yang berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang negaranya itu menganut kebangsaan, paham kebangsaan atau nasionalisme. Tapi nasionalismenya nasionalisme yang sosialistik, yaitu nasionalisme yang mana golongan-golongan daripada bangsa Indonesia itu, baik suku, ras, dan agama, itu saling menghormati. Itu yang dimaksud dengan nasionalisme yang sosialistik atau yang disebut dengan sosio-nasionalisme. Dan itu mempengaruhi bagaimana bentuk demokrasinya. Tentu saja demokrasinya juga adalah demokrasi yang sosio-demokrasi, demokrasi yang sosialistik, artinya demokrasi yang menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan, yang menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan. Bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi gontok-gontokan, sikut-sikutan, tapi demokrasi yang terpimpin, yang terarah, ya, sesuai dengan norma-norma kepribadian Indonesia. Dan semua itu, bahwa nasionalisme ala Indonesia atau sosio-nasionalisme Indonesia itu, sosio-demokrasi Indonesia itu ada di dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berada di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ya, manusianya bersatu, sangat menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasih di situ, mengejar kekudusan dan berdamai dengan semua orang. Rahmat Tuhan itu di mana? Karena begini, waktu kita dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia itu memutuskan untuk berhijrah, artinya melepaskan diri dari kolonialisme. Arah daripada hijrahnya itu kepada suatu negara yang menjunjung tinggi dasar setinggi-tingginya ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Jadi ada semacam keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk menuju kepada cara berbangsa dan bernegara yang menganut setinggi-tingginya ilmu. Dalam hal ini adalah kemerdekaan, bukan kolonialisme, bukan imperialisme. Kemudian semurni-murni tauhid, yaitu bicara persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan.
dan sepinter-pinternya siasat kerakyatan dalam hal ini. Karena semua itu adalah bicara tentang kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.